Ada beberapa tingkatan. Yang jelas semua orang yang beriman mereka akan melewati jembatan ini, tidak terkecuali. Termasuk diantaranya orang-orang yang tidak dihisab pun akan melewati jembatan ini. Sehingga Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha. Wa im minkum illa wariduha. Dan tidak ada di antara kalian kecuali dia akan melewatinya. Melewati neraka. Tidak ada kecuali. Berarti semuanya. Termasuk di antaranya adalah para nabi. Dengan ketinggian derajat yang mereka miliki. Tapi mereka akan melewati jembatan ini. Mau tidak mau. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian adalah sesuatu yang ketetapan, keharusan yang sudah Allah putuskan. Allah sudah memutuskan bahwasanya semuanya, itu semua orang yang beriman akan melewati jahannam ini. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan Allah selamatkan. Dan ini menunjukkan tentang peran ketakwaan. Termasuk diantaranya adalah ketika seseorang menyeberangi jembatan as-sirat. Bertakwa ayyuhal ikhwah yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dengannya Allah SWT akan menyelamatkan seseorang dari terjatuh ke dalam jahannam. Siapakah yang akan terjatuh? Wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam neraka dalam keadaan mereka berlutut. Sebagaimana ini Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Baik. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi beberapa kali kita sebutkan, disebutkan bahwasanya jembatan ini adalah jembatan yang sangat menggelincirkan. Ini bukan jembatan yang nyaman dilewati oleh seseorang. Dia adalah jembatan yang sangat menggelincirkan. Bayangkan jembatan yang berada dan dipasang di atas jahannam. Jahannam adalah suatu yang sangat besar. Suatu yang sangat besar. Sudah berlalu penyebutan. Dan di dalamnya atau di bawahnya, di bawah jembatan ini, siksa dan juga azab, api yang menyala-nyala, dan jahannam yang sangat dalam. Ditambah lagi, jembatan yang akan dilewati oleh orang yang beriman, ini adalah jembatan yang sangat menggelincir. Mudah sekali seseorang terpeleset. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupi kita dan Dialah yang sebaik-baik penolong. Itu sudah sifat yang sangat mengerikan. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah ada di antara kalian kecuali akan melewatinya. Ditambah lagi yang semakin menjadikan seseorang takut, di atasnya ada besi-besi pengait yang dinamakan dengan kalalib tadi. Ini adalah besi-besi yang menyambar-nyambar. Sewaktu-waktu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyambar orang yang Allah perintah. Dan disebutkan dalam hadis, di sana ada duri yang keras.
duri yang keras, yang bentuknya seperti duri sa'dan. Ini duri sa'dan, ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Mereka mengenal duri sa'dan, bentuknya seperti itu. Tentunya hakikatnya berbeda. Dan apakah jembatan yang menggelincirkan tadi itu adalah suatu yang semeter, 2 meter sehingga dengan leluasa seseorang melewatinya? Disebutkan di dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Balaghani annal jisra adaqqu minasy'arah wa ahaddu minasayf." Balaghani, telah sampai kepadaku, Abu Sa'id, seorang sahabat mengatakan, telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan ini lebih lembut daripada rambut. Berarti dia ukurannya lebih kecil daripada rambut. Rambut kecil. Seandainya kita melewati jembatan yang terbuat dari rambut, maka ini sudah, ya, kalau kita di dunia pasti kita jatuh. Apalagi ini adalah lebih kecil dan lebih lembut daripada rambut manusia. Dan sifatnya lagi lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang. Seandainya pedang yang kita lewati di dunia, kita berjalan di atasnya dengan kaki kita atau dengan pantat kita misalnya, maka ini sesuatu yang mengerikan. Berjalan di atas pedang yang tajam. Apalagi di sini disifati jembatan tersebut lebih tajam daripada pedang. Sehingga ini termasuk detik-detik di mana manusia tidak ingat kecuali dirinya sendiri. Bagaimana dia akan berjalan sendirian di sebuah jembatan yang panjang, yang di bawahnya adalah siksa dan juga neraka yang sangat dalam. Dan jembatan tersebut adalah jembatan yang sangat kecil, lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan di sekitarnya ada besi-besi pengait dan juga duri sa'dan. Tentunya ini semua menjadikan seseorang dia dalam keadaan takut, dalam keadaan ia mengerikan dengan apa yang dia lihat di depan. Sekali lagi, yang menjadi sebab keselamatan kita di hari tersebut, di waktu tersebut adalah amalan seseorang. Tentunya masing-masing dari kita saat itu ingin segera dan ingin cepat melewati jembatan yang sangat mengerikan tadi. Ingin cepat melewati jembatan tadi. Seandainya kita selamat, ya tentunya meskipun seseorang, ya mungkin dia selamat di akhir, tapi dia berjalan pelan-pelan di atas jembatan yang demikian sifatnya, ini suatu yang sangat mengerikan. Meskipun mungkin dia selamat akhirnya. Tapi tentunya keinginan seseorang dan angan-angan seseorang adalah bagaimana dia melewati jembatan tadi dalam keadaan yang secepat mungkin. Secepat mungkin dia melewati jembatan tadi. Dan ternyata cepat dan lambatnya seseorang ketika melewati jembatan tadi adalah sesuai dengan cepat dan lambatnya dia dalam mengijabai, dalam menjawab perintah-perintah Allah di dunia. Kalau dia di dunia termasuk orang-orang yang yusari'una fil khairat, orang yang bersegera dalam kebaikan, musabiquna fil khairat, yang mereka mustabiqun, bersegera dalam kebaikan, tidak menunda-nundanya, maka semoga orang yang demikian di akhirat termasuk orang yang segera dan cepat dia dalam melewati jembatan as-sirat. Tapi sebaliknya ayyuhal ikhwah, orang yang di dunia lemah, malas dalam beramal soleh, ya hatinya dalam keadaan sangat malas
dalam beramal soleh. Maka demikian keadaan dia kelak di akhirat. Sesuai dengan kadar amal seseorang dan kadar bersegeranya seseorang dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, disitulah ya cepat dan lambatnya seseorang melewati